Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan eksponen part 1. Jadi langsung saja kita ke bentuk yang pertama, yaitu jika A berpangkat fx sama dengan A berpangkat n, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan n. Ini maksudnya, jadi kalau ada bentuk perpangkatan yang bilangan basisnya itu sama dan bilangan basisnya ini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka pangkatnya ini bisa disamadengankan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 berpangkat 2X kurang 5 sama dengan 27. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis kembali soalnya. Kemudian lihat, ini bilangan basisnya 3, sedangkan di sini masih 27. Nah, kita cukup samakan saja bilangan basisnya. Nah, kita bisa ubah 27 menjadi 3 berpangkat 3, sehingga bilangan basisnya sama-sama 3. Nah, kalau sudah basisnya sudah sama seperti ini, maka pangkatnya bisa disamadengankan seperti ini. 2x kurang 5 akan sama dengan 3 karena bilangan basisnya sama, sehingga diperoleh 2x sama dengan 3 tambah 5, negatif 5 pindah jadi positif, diperoleh 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Jadi nilai x yang memenuhi itu sama dengan 4. Kita lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu jika A berpangkat fx sama dengan A berpangkat gx, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Ini sama seperti tadi, hanya yang membedakan di sini pangkatnya fungsi, di sini juga fungsi. Kalau tadi yang di sini pangkatnya bukan fungsi ya, tetapi pada dasarnya sama. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa disamadengankan. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh soalnya, nilai X yang memenuhi persamaan 2 berpangkat X kuadrat dikurang 3X sama dengan 4 berpangkat X kurang 2. Itu untuk menyelesaikannya, ini kita samakan dulu bilangan basisnya. Bisa kita ubah, ini 4 kita ubah jadi 2 berpangkat 2 supaya basisnya sama. Seperti ini tetap ditulis ya dari atas. Kemudian 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2 supaya basisnya sama, sehingga diperoleh 2 berpangkat X kuadrat kurang 3X itu sama dengan 2 dikali, pangkatnya ini tinggal dikalikan saja. Ini berdasarkan sifat-sifat eksponen yang telah kita pelajari pada video pembelajaran yang sebelumnya. Jadi 2 dikali X, 2X, 2 dikali negatif 2, negatif 4. Nah, kalau basisnya sudah sama, maka pangkatnya bisa disamadengankan. Kita peroleh X kuadrat kurang 3X sama dengan 2X kurang 4. Nah, yang ada variabel X nya kita satukan seperti ini. Kemudian negatif 4 pindah ke ruas kiri jadi positif 4. Kemudian kita samadengankan 0. Ini yang variabel X sama-sama variabel X, kita jumlahkan sehingga diperoleh X kuadrat kurang 5X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ini. Nah, faktornya yaitu X kurang 1 kali dengan X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita kerja satu-satu. X kurang 1 sama dengan 0. Kita cari nilai X nya, kita peroleh X nya sama dengan 1. Dan untuk X kurang 4 sama juga, negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4, sehingga diperoleh X nya sama dengan 4. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan ini yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Lanjut ke bentuk yang ketiga. Jika A berpangkat fx sama dengan B berpangkat fx, dengan A dan B lebih dari 0 dan A dan B ini tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Ini maksudnya kalau basisnya yang berbeda tetapi pangkatnya yang sama. Nah, tapi syaratnya ini, A dan B ini bilangan basisnya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, maka pangkatnya ini itu bisa disamadengankan 0.
untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 berpangkat 2X kurang 6 itu sama dengan 5 berpangkat X kurang 3. Jadi lihat, untuk menyelesaikannya kita tulis kembali soalnya, kemudian ini kita samakan pangkatnya. Jadi pangkatnya kita ubah supaya sama ya. Nah, ini bisa kita lihat 3 berpangkat 2X kurang 6, pangkatnya ini bisa kita ubah jadi 3, 2-nya kita keluarkan, 2 kali X itu 2X, kemudian 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Nah, kemudian ini tetap 5 berpangkat X kurang 3, jadi di sini bisa dilihat pangkatnya nanti akan sama, yaitu sama-sama 3 kurang, maksudnya X kurang 3. Jadi pangkatnya akan sama, yaitu X kurang 3. Lanjut, ini 3 berpangkat 2, kita bisa ubah jadi 9, 3 pangkat 2 9 ya, berarti 9 berpangkat X kurang 3 sama dengan 5 berpangkat X kurang 3. Nah, di sini sudah kelihatan kalau pangkatnya sama. Nah, basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pangkatnya bisa kita sama dengankan 0. Berarti fx sama dengan 0, berarti X kurang 3 itu sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 0 tambah 3, negatif pindah jadi positif, maka diperoleh X sama dengan 3. Jadi nilai X yang memenuhi yaitu 3. Lanjut ke bentuk yang keempat. Nah, jika bentuknya seperti ini, Hx berpangkat Fx sama dengan Hx berpangkat Gx, maka kemungkinan penyelesaiannya itu ada 4. Yang ini, kemungkinan pertama fx sama dengan gx, tapi syaratnya hx tidak boleh sama dengan 0 dan hx ini tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi basisnya ini tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Kemungkinan yang kedua yaitu hx sama dengan 1, kemungkinan ketiga hx sama dengan 0, tapi syaratnya fx dan gx itu lebih besar dari 0, dan kemungkinan yang keempat yaitu hx sama dengan negatif 1, tapi syaratnya fx dan gx itu harus sama-sama genap dan bisa juga sama-sama ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 1 berpangkat 3x kurang 5 sama dengan 2x kurang 1 berpangkat x tambah 3. Nah, dari soal ini kita peroleh hx-nya itu ini 2x kurang 1, sama ya basisnya, hx itu basis, kemudian fx-nya itu pangkat dari ini, basis yang pertama, pangkat dari yang eksponen yang pertama ini, pemangkatan yang pertama, kemudian gx-nya itu yang ini, x tambah 3. Nah, setelah diketahui hx, fx, dan gx-nya, maka kita langsung masuk ke kemungkinan penyelesaian yang pertama, yaitu fx sama dengan gx, dengan syaratnya hx tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. fx sama dengan gx. Nah, kita ambil fx sama dengan gx, berarti 3x kurang 5 itu sama dengan x tambah 3. Variabel x-nya kita satukan, kita peroleh 3x kurang x, positif pindah jadi negatif, kemudian 3 negatif pindah jadi positif, sehingga diperoleh 2x sama dengan 8, dan x sama dengan 8 per 2 yaitu 4. Nah, kita peroleh sudah x-nya sama dengan 4, tapi kita mau tentukan dia memenuhi atau tidak. Caranya kita masuk di syaratnya. Syaratnya yaitu hx tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka kita masukkan nilai x sama dengan 4 itu ke dalam hx. Hx itu kan 2x kurang 1. Nah, x-nya kita ubah jadi 4. Maka diperoleh 2 kali 4 kurang 1 itu sama dengan 8 kurang 1 itu sama dengan 7. Nah, 7 ini itu kan tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Itu artinya
nilai X sama dengan 4 itu memenuhi. Jadi X-nya sama dengan 4. Kemungkinan yang kedua, yaitu ini kemungkinan penyelesaian yang kedua ya, HX sama dengan 1. Jadi tinggal kita ambil aja HX-nya. 2X kurang 1 itu sama dengan 1, maka 2X sama dengan 1, negatif 1 pindah jadi positif. Kita peroleh 2X sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Ini tidak ada syarat apa-apa ya, sehingga X sama dengan 1 ini memenuhi. Baiklah, kita ke kemungkinan penyelesaian yang ketiga, yaitu HX sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya itu lebih dari 0. Jadi HX-nya ini ya, kita sama dengan K0, berarti 2X kurang 1 sama dengan 0, negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif, sehingga diperoleh 2X sama dengan 1 dan X sama dengan 1/2. Nah, X sama dengan 1/2 ini akan kita uji ke Fx, apakah dia lebih dari 0 atau tidak. Sehingga untuk X sama dengan 1/2, kita uji ke Fx, Fx-nya itu 3X kurang 5, ini ya pangkat ini. Nah, X-nya kita ubah jadi 1/2, sehingga diperoleh 3/2 kurang 5, kita operasikan sehingga diperoleh negatif 7/2. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya negatif. Nah, sedangkan dia syaratnya harus lebih dari 0, berarti tidak memenuhi, sehingga X sama dengan 1/2 ini itu tidak memenuhi. Jadi kalau kita cari Fx-nya terus sudah tidak memenuhi, maka Gx-nya tidak perlu dicari lagi ya, karena kalaupun Gx-nya memenuhi, misalkan dia positif, tetapi karena di Fx dia tidak memenuhi, maka nilai X yang kita peroleh ini dia tidak memenuhi, sehingga diperoleh X sama dengan 1/2 itu tidak memenuhi. Lanjut ke kemungkinan penyelesaian yang keempat, yaitu Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat Fx dan Gx itu harus genap semua atau harus ganjil semua. Jadi Hx kita sama dengan K negatif 1, berarti 2X kurang 1, kita sama dengan K negatif 1, kemudian negatif 1 pindah ke sebelah kanan jadi positif, sehingga diperoleh 2X sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini akan kita uji ke Fx dan ke Gx. Untuk X sama dengan 0, kita uji ke Fx dulu. Fx-nya 3X kurang 5, X kita ubah jadi 0, sehingga diperoleh 3 kali 0 itu 0, 0 kurang 5 itu sama dengan negatif 5. Ini ganjil ya. Nah, kemudian kita uji ke Gx lagi. Gx-nya itu X tambah 3. Nah, nilai dari X tambah 3, X-nya kita ubah jadi 0, berarti 0 tambah 3 itu sama dengan 3. Nah, ini juga ganjil. Jadi di Fx dia ganjil, di Gx juga ganjil, berarti keduanya ini ganjil, berarti syaratnya terpenuhi, sehingga X sama dengan 0 ini itu memenuhi. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan 2X kurang 1 berpangkat 3X kurang 5 sama dengan 2X kurang 1 berpangkat X tambah 3 itu adalah 0, 1, dan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.